Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak pintar? Alhamdulillah sehat. Apakah hari ini masih semangat? Alhamdulillah juga, ternyata kalian masih semangat. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin di sini ada yang memimpin doa agar kita selalu diberkahi dalam mencari ilmu. Baik, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah sampai tua nanti dan kita bisa menyampaikan ilmu-ilmu kita di hari nanti. Baik, sebelum masuk ke materi, sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang apa? Baik, betul, tentang kerajaan Turki Utsmani. Baik, Bapak di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada adik-adik sekalian. Bapak ingin mengetes gimana sih kemampuan kalian ketika belajar dan apa sih yang kalian tanggapi ketika belajar ini. Siap, dipersiapkan jawabannya. Bapak akan menanyakan hanya beberapa pertanyaan saja. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, siapakah pendiri kerajaan Turki Utsmani? Ya baik, silakan kamu. Iya betul, pendiri kerajaan Turki Utsmani yaitu Utsman bin Ertuğrul. Bagus sekali kamu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dipersiapkan. Berapa lama Turki Utsmani berkuasa? Silakan, ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya silakan kamu. Betul, 6 abad lebih atau berapa Masehi? Iya betul sekali, 1281 sampai 1924 Masehi. Pintar sekali kamu. Untuk pertanyaan yang terakhir biar makin greget di pembelajaran hari ini, sebelum masuk ke materi yang baru, pertanyaannya yaitu, sebutkan apa saja kemajuan yang diperoleh oleh Turki Utsmani. Ya baik, silakan yang lebih belakang. Kemajuannya apa saja? Betul sekali, yaitu tentang pelatihan militer dan pusat pendidikan. Wah, ternyata anak-anak Bapak pintar-pintar ya. Ternyata apa yang Bapak paparkan kemarin dan apa yang Bapak jelaskan kemarin, ternyata kalian masih bisa melekat di dalam otak dan mungkin bisa sampai di luar otak ya. Baik, sekarang Bapak ingin menjelaskan yaitu tentang kerajaan selanjutnya. Ada yang tahu kerajaan apa? Betul, kok tahu kamu kerajaan Mughal? Iya betul, karena kemarin kita sudah membahas 2 kerajaan. Sekarang kerajaan yang terakhir itu kerajaan Mughal. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang kerajaan Mughal. Bapak hanya menjelaskan poin-poinnya saja seperti biasa. Dan Bapak tidak mau dari kalian hanya mendengarkan saja, tapi Bapak ingin semuanya mendengarkan, menulis, dan memahami apa yang Bapak sampaikan. Karena setiap Bapak menjelaskan, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih Pak harus ditanya? Kenapa? Supaya Bapak bisa memperhatikan kemampuan kalian juga. Baik, dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu pena dan buku tulisnya. Di akhir penjelasan atau di akhir materi, Bapak ingin mengecek satu persatu tentang tulisan apa yang Bapak paparkan, tentang penjelasan yang sudah Bapak paparkan tadi. Baik, yaitu dipersiapkan. Sudah siap? Baik. Kesultanan Mughal atau disebut juga sebagai kerajaan Mughal, yaitu kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Silakan dipersiapkan. Kamu yang duduk belakang, silakan keluarkan penanya. Ya baik. Boy, kita harus ketahui ya, kerajaan Mughal ini bukan kerajaan Islam pertama di India loh. Tapi kerajaan ini selalu memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di tanah Hindu. Kenapa? Betul, kenapa? Karena popularitas di India itu kebanyakan beragama Hindu. Jadi kerajaan Mughal ini yaitu kerajaan yang banyak memberikan pengaruh yang besar. Baik, siapa sih
pendiri kerajaan Mughal ini atau Kesultanan Mughal ini, Kesultanan Mughal ini atau Kerajaan Mughal ini didirikan di India tentunya ya. Dan pendirinya siapa? Pendirinya yaitu Jahiruddin Babur, yaitu dia seorang cucu Timur Leng yang berasal dari keturunan Genghis Khan dari Mongol. Silahkan kamu yang duduk di depan, Bapak ingin bertanya, siapa pendiri kerajaan Mughal? Betul, Jahiruddin Babur. Dari manakah keturunan pendiri kerajaan Mughal ini? Betul sekali, dari keturunan Genghis Khan, yaitu dari Mongol. Lanjut, ingat adik-adik, Jahiruddin Babur ini dia hanya seorang pendiri kerajaan Mughal saja, tapi ada seseorang yang membawa nama baik dan membawa kerajaan Mughal ini menjadi maju. Ada yang tahu siapa? Tidak ada yang tahu? Baik. Yang membawa ke puncak kejayaan kerajaan Mughal ini yaitu Jalaluddin Akbar. Seseorang ini dia yang memerintahkan pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Baik, di sini Bapak ingin bertanya lagi, siapakah seseorang yang membawa kemajuan kerajaan Mughal kepada puncak kejayaannya? Baik, silakan Anda. Betul sekali, Jalaluddin Akbar. Pertanyaan selanjutnya, kapankah Jalaluddin Akbar ini memerintahkan kerajaan Mughal ini sampai menuju kejayaannya? Betul, pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Pintar sekali ya anak-anak Bapak ini. Baik, selanjutnya, adapun kemajuan di bidang politik dan militer, tetapi juga selain di bidang politik dan militer, kerajaan Mughal ini maju di bidang ekonomi, pendidikan, arsitektur, seni, dan budaya, serta keagamaannya loh. Yang paling terkenal di kerajaan Mughal ini yaitu di bidang politik dan di bidang militernya. Karena mungkin kerajaan Mughal ini dia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi dalam bidang ekonomi juga tidak kalah saing, karena Kesultanan Mughal dapat mengembangkan program-program seperti pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Seperti biasa, Bapak ingin bertanya lagi, apa saja kemajuan-kemajuan yang dialami oleh kerajaan Mughal? Ya, silakan yang duduk di belakang. Iya, betul sekali. Kemajuannya itu di bidang politik dan militer. Selain itu ada yang tahu? Iya, betul, di bidang ekonomi dan pendidikan. Ada yang tahu lagi? Arsitektur, seni, satu lagi, dan budaya. Ingat, ada yang ketinggalan. Dan bidang dan keagamaannya. Jadi Bapak sudah menjelaskan dan sudah bertanya kepada kalian tentang pendiri. Setelah itu apa lagi? Betul, tentang kejayaan. Ada lagi? Betul, seseorang yang membawa puncak kejayaannya. Setelah itu masa kejayaannya. Sekarang Bapak ingin menjelaskan bahwa kerajaan Mughal juga dia pernah runtuh loh. Yaitu pada memasuki abad ke-19, kerajaan Mughal ini mulai runtuh karena para raja penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Dan kita ketahui bahwa raja terakhir Kesultanan Mughal yaitu Bahadur Shah II yang hanya memiliki otoritas atas kota Shahjahanabad. Betul sekali, dan akhirnya digulingkan setelah pemberontakan India pada tahun 1857. Baik, seperti biasa Bapak ingin bertanya, pertanyaan terakhir. Jadi, kapankah kerajaan Mughal itu runtuh? Ada yang tahu? Betul sekali, kerajaan Mughal ini runtuh ketika abad 19. Betul sekali. Kenapa sih kerajaan Mughal ini bisa runtuh? Iya, betul sekali, karena pemimpinnya atau penerusnya itu tidak sanggup lagi mempertahankan atau mengembangkan kebesaran para pendahulunya. Satu lagi deh buat anak-anak sekalian, soalnya Bapak semangat banget kalau ngajar kalian, pinter-pinter gitu kan, enak jadinya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir kalinya, siapakah raja terakhir Kesultanan Mughal atau kerajaan Mughal? Ada yang tahu?
Ya Allah, semuanya ternyata menjawab, yaitu Bahadur. Bahadur sah, betul sekali. Dan akhirnya apa yang jadi kata Bapak kan, pemberontakan ini pada tahun 1857. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita sudah selesai. Semoga, dan Bapak sangat berharap agar apa yang ilmu yang telah Bapak berikan kepada kalian itu bisa bermanfaat dan bisa diamalkan ke orang lain. Dan yang terakhir untuk anak-anak Bapak sekalian, utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Yang terakhir kalinya, manjada wajada. Baik, syukron dan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah memperhatikan Bapak. Dan yang terakhir Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.